tentang apa yang Allah kerjakan. Maha suci Allah yang telah mengerjakan, di mana Allah memperjalankan hambanya. Apa yang mustahil bagi Allah dalam masalah pekerjaan? Allah Maha Kuasa. Seperti itu, Bung. Silakan. Baik Bang, terima kasih penjelasannya Bang. Jadi sementara saya masih berkecamuk dengan pemikiran bahwa ada kontradiksi di situ. Kalau memang benar sejarah itu malaikat Jibril tidak bisa ketemu Allah karena dikatakan pada khutbah itu saya mendengarnya bahwa malaikat Jibril akan hancur pada saat melewati langit ketujuh. Nah, kontradiksinya bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad dari Allah melalui malaikat Jibril. Kalau Jibril saja tidak bisa ketemu Allah, terus Al-Quran diturunkan, bagaimana caranya malaikat Jibril ketemu Allah? Begitu Bang yang kedua pertanyaan Bang. Aku boleh nambahin dikit Bang Juma? Iya, silakan. Jadi begini ya, kata Jibril kepada Nabi Muhammad, saya hanya bisa mengantarkan sampai di sini ya, katanya. Naiklah Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Yang kemudian di langit pertama dia bertemu dengan Nabi Adam. Setelah dia bertemu dengan Nabi Adam, dia naik ke langit kedua, dia bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Setelah itu dia bertemu di langit ketiga dengan Nabi Yusuf. Setelah itu dia pergi ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Setelah itu naiklah dia ke langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Dan langit keenam bertemu Nabi Musa, dan yang terakhir ketujuh dia bertemu Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim yang sekaligus menemaninya ke Sidratul Muntaha. Jadi Bapak harus tahu ya, Jibril itu mempunyai tugas, bukan tidak bisa. Jadi kalau Bapak ingin kalau ingin berdiskusi itu, jangan ucapan individual dimasukkan ke dalam ajaran Al-Quran. Jadi Bapak bilang tadi ada kontradiksi. Kontradiksi itu kalau ucapan dari ayat 1 sama ayat 5 itu bertentangan. Tetapi kalau ucapan seseorang yang nggak ada hubungannya dengan Al-Quran, jangan Bapak bilang itu kontradiksi. Karena kontradiksi itu adalah keterangan dalam suatu kitab suci yang bertentangan informasinya. Jadi kalau Bapak bilang tadi berbicara dan mendengarkan seorang ustadz atau siapalah aku nggak tahu, dan Bapak sampaikan ke dalam Al-Quran, itu nggak apple to apple pertanyaannya Pak. Lanjut Bang Juma. Iya, Masya Allah. Jadi terkait dengan pertanyaan Anda yang kedua, tadi saya sudah katakan kepada saudara, Al-Quran menjelaskan la yus'al amma yaf'al. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatunya, tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan. Mengenai Al-Quran yang diwahyukan kemudian oleh Allah, Al-Quran menjelaskan, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Allah yang mengizinkan, maka bisa terjadi. Kalau Allah sudah mengizinkannya, apapun bisa terjadi. Allah sudah izinkan itu. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman. Jadi atas izin Allah, Al-Quran diwahyukan melalui Roh Kudus untuk sampai kepada Nabi Muhammad dengan izin Allah. Apa yang salah di sana? Apa yang diragukan di sana? Allah yang memberikan kemudian izin kepada Roh Kudus untuk menyampaikan Al-Quran itu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nazzalahu ala qalbika biiznillah, dengan izin Allah. Tidak ada masalah di situ. Silakan. Baik Bang Suma dan Madam, terima kasih penjelasannya. Mungkin saya bisa terima ya penjelasan itu. Terus kemudian
mungkin bisa jelaskan kepada saya supaya saya bisa berhijrah ke Muslim misalkan. Yang jadi patokan utama dalam Islam itu perbedaan Kristen dengan Islam yang paling inti apa? Sehingga saya bisa menerima mungkin Islam dari hati saya yang paling dalam. Terima kasih. Dijelaskan. Baik. Yang pertama terkait dengan cakupan ajaran. Yang menjadi cakupan ajaran di sini adalah Yesus itu datang untuk Bani Israel. Nabi Muhammad datang untuk Bani Adam. Kalau Bani Israel berarti hanya keturunan Israel, Yakub, 12 suku Bani Israel atau 12 suku dari Bani Yakub. Matius 15 nomor 24. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Sedangkan Nabi Muhammad, Al-Quran surah Al-Araf ayat 158, sesungguhnya wahai manusia, aku diutus oleh Allah untuk kepada kalian seluruhnya. Makanya Nabi Muhammad itu dalam cakupan ajarannya untuk seluruh umat manusia. Jadi kalau ada orang yang masuk Islam, sudah benar. Karena Islam memang diwahyukan untuk seluruh orang. Tapi kalau ada orang masuk yang menjadi Yahudi, nggak bisa. Karena mereka bukan keturunan Yehuda, bukan keturunan Israel, Yakub. Kalau ada orang menjadi Nasrani, nggak bisa. Kenapa? Karena mereka bukan orang-orang yang berasal dari Nazaret. Jadi harus Islam. Karena hanya Islamlah yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Itu cakupan yang pertama. Yang kedua, tentang konsep Tuhan. Pencipta langit dan bumi itu ahad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai ahad. Kul huwallahu ahad. Jadi Tuhan itu tunggal, absolut. Tidak berbagi, tidak berbilang, tidak bersekutu. Dan itu diajarkan oleh Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Kalau sudah ada penekanan satu-satunya berarti nggak ada dua-duanya. Nah inilah yang diterangkan dalam Al-Quran, dalam ilmu Tauhid. Tidak ada lain. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan selain daripada aku. Akulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah itu konsep bertuhan. Kemudian konsep peribadatan. Seluruh kemudian peribadatan, penghambaan manusia itu harus tertuju kepada satu hakikat Tuhan saja. Bukan kepada dua hakikat atau tiga pribadi, tetapi hanya kepada satu hakikat saja. Dan seluruh rangkaian ibadah yang terjadi, yang diadakan itu tergantung kepada sang yang hakikat yang tunggal tadi. Allahus Samad. Seluruhnya hanya ada rangkaiannya kepada yang satu tadi ini. Orang yang menyembah sapi, orang yang menyembah pohon, menyembah batu, menyembah manusia, ketika mereka berdoa kepada sembahan-sembahan mereka, yang mendengarkan adalah yang ahad, yang memenuhi hajat mereka yang ahad. Mereka menyeru kepada batu, menyeru kepada yang lain, tetapi yang mendengarkan adalah yang ahad tadi. Maka hajatnya terpenuhi. Yang ketiga, ketika berbicara mengenai konsep peribadatan, konsep ibadah, maka agama yang betul adalah agama yang menyembah kepada hakikat yang tak bersilsilah. Kalau ada kalau ada sembahan yang bersilsilah, berarti sembahan itu gugur menjadi ahad, gugur menjadi satu, tunggal. Kenapa? Karena punya silsilah. Berarti dia beranak dan dia diperanakkan. Sedangkan pencipta langit dan bumi ini mustahile beranak, apalagi diperanakkan. Mustahile itu terjadi. Nah, konsep Islam lam yalid wa lam yulad. Pencipta langit dan bumi yang kami sembah yang maha besar, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu. Kemudian yang terakhir, konsep agama yang betul tidak mendudukkan perkara sembahan, ibadah, urusan duniawi yang bersandar kepada ketuhanan, menganggap bahwa Tuhan itu setara dengan makhluk. Tidak ada itu dalam konsep agama yang betul. Tidak ada yang setara dengan Tuhan.
Maka tidak ada kemudian sehakikat aku dan Bapa, sehakikat nggak ada. Berarti pencipta langit dan bumi disetarakan dengan anak manusia. Itu konsep yang sangat keliru. Itu konsep yang kemudian fatal. Konsep yang salim batil itu. Harus batal konsep seperti itu. Bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi yang maha dahsyat, yang menciptakan ribuan miliaran galaksi, yang mengatur kehidupan, ritme kehidupan, baik di langit maupun di bumi, setara dengan manusia yang minum susu. Itu kebatilan yang harus dibatalkan. Jadi kenapa harus memilih Islam? Karena hanya Islamlah konsep agamanya yang relevan dengan akal manusia. Bung, satu serpihan cahaya yang pencipta kita titipkan kepada kita adalah akal. Untuk apa akal itu disimpan di kepala manusia? Satu, manusia disuruh untuk menjadi pemimpin. Artinya ada alat pada diri manusia yang bisa mengantarkan manusia itu sampai kepada Tuhannya. Sekarang nih, kalau Bang Suma ditanya, bisa nggak Bang Suma itu menjadi Kristen? Kalau saya mematikan akal, bisa. Tapi kalau saya memfungsikan akal, saya nggak bisa jadi Kristen. Mau saya dikuliti, jantung saya dicopot, ginjal saya dicopot, usus saya diurai, tidak akan pernah bisa saya masuk Kristen selama otak saya masih berfungsi. Contoh, Bang Suma, kau jadi Kristen ya? Kenapa di Kristen? Karena Tuhannya pernah lahir ke bumi menjadi bayi. Hah? Itu sudah nggak bisa masuk di logika. Bagaimana saya mau masuk Kristen? Saya menyembah kepada bayi yang pernah menjadi bayi, yang pernah jadi orok, pernah digendong sama mamanya. Habis itu mamanya menuhankan dia. Oh no, akal saya nggak bisa terima. Kalau itu konsep betul, berarti Tuhan tidak maha tahu. Kenapa Tuhan tidak maha tahu? Karena Tuhan menciptakan akal yang tidak kemudian relevansi kerjaannya dengan keadaan Tuhan itu sendiri. Contoh, yang tadi itu yang saya gambarkan. Bagaimana mungkin saya bisa sampai kepada Tuhanku ketika alat berupa akal ini tidak bisa menghantarkan saya kepada Tuhanku? Bagaimana mungkin akal saya bisa terima seorang Tuhan netek kepada ciptaan? Maka lebih baik akal saya dicopot dari kepala saya kalau saya dipaksa menjadi Kristen, karena tidak akan pernah masuk di otak saya. Nah, kalau Tuhan benar, berarti Tuhan itu gagal. Kalau Tuhan benar adalah pernah jadi manusia, berarti Tuhan itu gagal menciptakan akal. Kenapa? Akal yang diciptakannya error sampai dia tidak bisa menerima keadaan Tuhan pernah menjadi bayi. Tapi kalau Tuhan itu maha tahu, lantas menciptakan akal sebagai serpihan cahaya yang mengantarkan manusia dalam hidup kegelapan menuju kepada terang benderang, menuju kepada hakikat pencipta, maka Islamlah tempatnya. Qul huwallahu ahad, wahai akal katakan kepada manusia, pencipta langit dan bumi itu ahad, satu, nggak mungkin dua. Kalau ada dua, yang satu mengatakan hari ini saya mau bikin gempa. Yang satu mengatakan jangan dulu dong, kasihan di sana banyak ciptaan kita masih bayi. Yang Tuhan satu enggak, di situ banyak orang yang bermaksiat yang tidak pernah beribadah menyembah kita. Oh jangan dulu, biar bagaimanapun di situ ada hambaku yang selalu memuji aku. Itu ya, tapi dia enggak memuji aku, kamu aja. Akhirnya perang Tuhan. Jadi itu mustahil terjadi. Lalu kemudian ketika Tuhan itu agama Islam saya mengatakan Tuhan itu satu. Logika saya bekerja, oh iya, Tuhan itu satu kehendak, tidak mungkin ada Tuhan yang kemudian memiliki dua kehendak. Islam lolos. Tuhan tempat bergantung segala sesuatu. Doa, harapan, kehidupan, semuanya bergantung kepada Tuhan. Islam lolos lagi. Islam mengatakan Tuhan tidak beranak dan tidak peranakan. Bagaimana dengan akal? Konek gak konek lagi. Tuhan tidak setara dengan makhluk. Konek gak konek lagi. Jadi cuman akal, cuman Islam yang bisa diterima oleh akal. Nah, kalau Islam itu benar dengan konsep Islamnya, barulah boleh dikatakan pencipta langit dan bumi itu maha tahu. Karena dia menciptakan akal, di mana dia mengetahui bahwa akal yang aku ciptakan ini akan membuat makhlukku yang bernama manusia sampai kepada kehadiratku. Nah, itu baru betul.
Karena ada dua serpihan cahaya yang pencipta langit titipkan kepada diri kita sebagai manusia. Yang pertama adalah ruh yang meliputi kalbu, hati. Yang kedua adalah akal. Kapan akal kita ini tidak bisa sampai kepada Tuhan karena konsep agama kita, maka jangan pernah memilih agama yang menjadi racun bagi akalmu. Karena Tuhan itu maha tahu. Karena dia maha tahu, maka alat yang diciptakan berupa akal menghantarkan pengguna akal ini akan sampai kepada ketuhanan. Sama seperti pabrik yang menciptakan kulkas. Kalau kulkasnya ini betul-betul diciptakan oleh ahli, maka buku panduannya tidak akan mungkin salah. Apa yang tertore di dalam buku panduan adalah sesuai dengan perangkat-perangkat yang ada di dalam mesin kulkas. Colokannya, colok di listrik, sambungkan ke aliran listrik. Buku panduannya mengatakan begitu. Kalau dia berasal bukan ahli, maka di situ tertulis, jika Anda ingin membuat kulkas ini berfungsi, maka lakukan langkah 1, colok, kemudian colokkan kulkas ini di pantat kambing. Wah, salah. Ini penciptanya nggak maha tahu. Salah. Lalu kemudian ganti pintunya menggunakan kain horden. Wah, buku panduannya keliru, berarti yang membuat ini asal-asalan, bukan ahli. Tapi kalau Tuhan, kitab sucinya pasti relevan dengan akal, tidak mungkin bertentangan. Prakteknya dalam kehidupan kemanusiaan akan mengantarkan manusia itu damai sejahtera. Itu jelas itu. Kenapa harus memilih Islam? Ya, karena rasional. Kenapa harus meninggalkan agama di luar Islam? Karena irasional. Itu sederhananya. Silakan. Baik, puji Tuhan. Jadi begini Bang, pemahaman Islam baiklah saya terima dengan akal karena saya berpatokan kepada ilmu ilmu alam sih sebenarnya, bahwa apapun yang dilahirkan dari rahim, yang keluar adalah rata-rata hampir 100% kepala duluan. Supaya apa? Supaya memang berakal dan punya pikiran. Itu yang jadi patokan saya. Kemudian saya pernah beragama Buddha, yang disembah juga Tuhan manusia. Kemudian Kristen sementara yang dituhankan juga manusia. Artinya bahwa tujuan saya mencari Tuhan secara hakikat belum ketemu. Mungkin mudah-mudahan kalau ada ajaran yang mengajarkan bisa ketemu Tuhan yang patut disembah, oke. Karena saya juga menyadari bahwa Tuhan yang patut disembah itu adalah yang satu, yang ehad tadi yang Abang sebutkan. Terus kemudian kenapa kalau masuk Islam harus membaca syahadat? Itu mohon penjelasan Bang. Iya. Silakan. Jadi gini saudara, kaidah di dalam Islam itu yang pertama adalah niat. Niat itu pekerjaan hati. Niat itu pekerjaan hati. Lalu niat dalam hati ini dilisankan, diikrarkan dengan ucapan. Jadi niat dalam hati diucapkan kemudian dengan lisan. Lalu apa yang diucapkan oleh lisan harus dipraktekkan dengan perbuatan. Itu Islam tuh. Jadi ketika Islam bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, maka Islam itu harus mempraktekkan kesaksiannya ini. Jangan menyembah kepada yang lain. Jangan mengharapkan kepada selain daripada Tuhan. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Lalu umat Islam tidak melihat Tuhan itu. Memang umat Islam tidak mampu melihat Tuhan. Karena Tuhan itu bukan makhluk. Lalu bagaimana umat Islam ini melihat Tuhannya? Al-Quran yang membimbing. Apa kata Quran? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Aku memperlihatkan kepada manusia kebesaran tanda-tanda aku, bahwa aku ada di segenap penjuru dan aku menyatakan diriku kepada diri mereka sendiri. Aku menyatakan diriku ada. Aku memperlihatkan diriku ada
dengan memberi tanda-tanda kepada mereka di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi kata Al-Quran, yatabanna lahum annahul haqqa fi ampusihim. Aku membuktikan keberadaanku kepada diri manusia. Itulah tadi yang saya katakan, Bung. Akal. Apakah kita yang menciptakan akal? Bukan. Tapi kenapa akal kita bisa menghantarkan, kita bisa tahu ini baik, ini buruk, ini hitam, ini coklat, ini pendek, ini tinggi. Kenapa? Siapa yang mengsetting itu semua? Kita. Kita yang membeli akal. Saya ke pasar beli akal deh, akal saya sudah mulai soak, beli akal. Bukan kita. Lalu siapa? Itulah yang diterangkan Al-Quran. Kamu tidak perlu mencari aku, karena engkau akan menemukan aku pada dirimu. Aku sudah memperlihatkan matahari terbit dari barat, timur sampai ke barat. Aku memperlihatkan siang dan malam. Aku memperlihatkan kemudian gunung. Aku memperlihatkan langit. Aku memperlihatkan hujan. Aku memperlihatkan engkau dari bayi, besok berubah jadi kanak-kanak, kemudian anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, lalu kau menua. Siapa yang membuat itu semua? Kamu? Bukan. Kalau kamu menggunakan akalmu yang kutipkan kepadamu, maka engkau akan sampai kepadaku. Jadi jangan kau mencari Tuhan, karena Tuhan itu ada di segenap penjuru alam semesta ini. Tuhan menyatakan dirinya. Bukan pemerintah yang membuat matahari bergerak dari timur sampai ke barat. Bukan. Bukan juga pemerintah yang mengatur ritme hujan. Bukan. Bukan juga pemerintah yang kemudian membuat oksigen yang ada yang kita hirup sampai sehari ini. Bukan. Lalu siapa? Kata Al-Quran, hei, sanurihim ayatina fil afaq. Aku memperlihatkan tanda-tanda keberadaanku dari segenap penjuru. Wa fi anfusihim, wa anfusihim. Dan juga kepada dirimu. Akalmu, siapa yang men-setting? Suaramu, dari mana itu? Kau bisa mengerti. Di lidahmu itu aku titipkan. Ini alatnya untuk mengecam, merasakan manis. Ini pahit, ini kecut, ini kemudian asin. Aku yang menyimpan itu. Atau kamu yang membuatnya. Atau nenekmu yang membuat itu. Aku, jika kamu sadari itu, pasti engkau tahu bahwa aku ada. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia, dan aku sungguh mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi pencipta langit dan bumi itu kudu anallah sami. Pencipta langit dan bumi itu wajib hukumnya maha mendengar. Alim, maha mengetahui. Maka apa yang dibisikkan oleh hati manusia, pencipta harus tahu. Pencipta kita harus tahu. Karena kenapa? Kita adalah makhluk yang membutuhkan Tuhan. Maka kebutuhan kita itu terbersit dalam hati kita. Maka Sang Maha Mengetahui harus mendengarkan itu. Ayat selanjutnya mengatakan, Al-Quran surah Kaf ayat 16, wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku memperlihatkan diriku kepada manusia dengan menyatakan bahwa aku lebih dekat kepadanya daripada mereka terhadap urat lehernya. Jadi Al-Quran mengatakan Allah pencipta langit dan bumi itu lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu sendiri terhadap urat lehernya. Jadi antara jarak kita dengan urat leher kita itu dekat, tetapi pencipta langit dan bumi jauh lebih dekat kepada kita daripada kita kepada urat leher kita sendiri. Apa buktinya? Bahwa Allah itu dekat. Sekarang begini. Kita memasukkan nasi ke dalam perut. Kita kunyah sebisa mungkin. Nanti besok hari dia makanan yang masuk ini akan menyebar. Ada ke paha, ada ke lengan, ada ke gigi, ada ke mata, dan seterusnya. Pertanyaannya, nutrisi yang masuk, kenapa tidak memanjangkan rusuk kita? Selayaknya kuku yang setiap hari bertumbuh. Kenapa alis mata kita ini atau bulu mata kita ini tidak memanjang seperti layaknya rambut? Kenapa? Siapa yang mengatur itu? Siapa yang menahan itu? Kenapa rusuk ini tidak memutar-mutar dalam perut, berputar dari kecil kita tumbuh terus putar sampai kita seperti bonsai? Siapa yang menghentikan lajur bertumbuhnya rusuk? Siapa yang mengatur lajur pertumbuhan gigi? Kenapa belalai kita tidak memanjang seperti rambut?
Siapa yang mengatur itu? Kita? Tidak. Kata Allah, wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Aku ini Tuhanmu lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Bukan kamu yang mengatur itu semua. Tubuhmu aku yang mengatur. Bukti bahwa aku lebih tahu dirimu daripada kau sendiri. Aku yang memberikan pengertian kepadamu tentang suara yang kau dengarkan. Aku yang memberikan nilai terhadap objek yang kamu lihat. Aku yang menitipkan rasa terhadap kepekaan yang kau punya. Bukan kamu. Aku. Maka aku lebih dekat dari kamu daripada kamu kepada dirimu sendiri. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Makanya umat Islam itu tidak menyembah objek. Tidak ada miniatur. Tidak ada karikatur. Tidak ada foto Tuhan. Tidak ada gambar Tuhan di Islam. Kenapa? Karena Tuhan itu meliputi alam semesta ini. Bahkan meliputi manusia. Makanya ada disebut ilmu makrifat. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Siapa yang sampai kepada dirinya, maka dia sampai kepada Tuhannya. Jadi mustahil Tuhan itu turun menjadi bayi. Untuk apa? Oh, Tuhan itu maha melihat. Tuhan itu maha mendengar. Yang turun ke bumi adalah orang atau oknum atau sesuatu yang tidak maha mengetahui. Kenapa dia harus bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain? Karena dia ingin mendengar. Karena dia ingin tahu. Karena kalau dia di tempat yang tinggi, dia nggak tahu. Maka dia turun. Tapi kalau pencipta langit dan bumi yang benar, Annallaha sami'un alim. Sesungguhnya pencipta langit dan bumi itu maha mendengarkan dan maha mengetahui. Itulah yang kami sembah. Makanya ketika kami beribadah, Allahu Akbar, Dikau yang maha besar. Itu. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain Engkau. Itu jelas itu. Jadi di Islam itu tidak ribet. Tuhannya kayak begini, pernah ditampar, pernah apa-apaan yang kayak gitu. Umat Islam cukup mengatakan, Allah, ya Allah berikan pertolongan. Sebelum kita ucapkan saja dari lisan, Allah sudah tahu. Itu baru Tuhan yang keren. Itu Tuhan yang keren. Bukan Tuhan yang meminta, oh Bapak, sekiranya mungkin cawan ini biarlah berlalu, tapi jangan karena kehendakku yang berlalu. Itu bukan Tuhan. Itu makhluk Tuhan yang disembah. Tuhan itu maha mengetahui. Tuhan itu maha mendengar. Maka jangan heran, Bung, kalau umat Islam 5 kali sehari mereka bergerak menuju kepada rumah ibadah yang bernama masjid. Di sana tidak ada karikatur Tuhan mereka. Mereka hanya datang membawa sejadah. Di depannya tak ada gambar. Yang ada cuma jam menunjukkan waktu ibadah. Habis itu dia tebarkan sejadah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji Dikau, wahai Tuhan pencipta alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai kehidupan setelah kehidupan berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami memohon dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalanmu yang lurus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya kayak gitu. Jadi umat Islam itu dengan Tuhannya itu intim. Umat Islam itu sangat intim dengan Tuhannya. Bercakap-cakap dengan Tuhannya. Bersenda gurau dengan Tuhannya. Itulah umat Islam. Tidak sama seperti, mohon maaf nih, agama-agama di luar Islam. Tuhannya harus jadi orang lah, jadi sapi lah. Jadi sebegitu, saudara. Jadi di Islam itu kenapa bersyahadat? Ya kami harus mempersaksikan. Karena Tuhan itu maha melihat. Menguji. Sama seperti Yesus di dalam Yohanes 8, 15, 16, 17, 18. Yesusnya mengatakan, kalau aku menghakimi, aku tidak menghakimi seseorang. Kamu menghakimi, tetapi aku tidak menghakimi. Dan apabila aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, 2 saksi adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku, dan Tuhanku, Bapakku yang mengutus aku juga bersaksi tentang diriku. 2 saksi.
Maka kami Nabi Muhammad kami persaksikan sebagai utusan Tuhan, dan kami bersaksi bahwa yang mengutus Nabi Muhammad dan yang mengutus Yesus, mengutus Nabi Musa, Daud, Salomo, Abraham, Isa, Yakub, itu semuanya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang kami sebutkan dengan sebutan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Seperti itu, saudara. Baik, terima kasih atas penjelasan. Saya rasa penjelasan yang sangat rasional dan masuk akal, karena sejatinya Tuhan itu hanya satu, dan itu mulai saya yakin, walaupun di Kristen, di Buddha mengatakan satu, tapi itu masih manusia yang disembah. Artinya secara logika kami sebenarnya agak menolak sih dengan penyembahan terhadap manusia itu sendiri, Bang. Baik, terima kasih. Mungkin apakah masuk Islam itu hanya dengan syahadat atau ada syarat lain, Bang, yang mungkin harus dipenuhi bagi, ya mungkin seperti, ya saya pribadilah saya gambarkan seperti tadi, ingin masuk Islam gitu, Bang. Iya. Jadi masuk Islam itu niat, kemudian niat ini diteorikan, kemudian apa yang diteorikan ini dipraktekkan. Apa syaratnya? Ya bersaksi. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syarat kedua, mempraktekkan kesaksiannya. Kalau kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka kita apa? Harus bersujud kepada aturan-aturannya. Ente bersaksi aku adalah Tuhanmu, ya tunduk kepada aturanku. Ente bersaksi aku adalah utusan Tuhanmu, ya tunduk kepada aturanku. Maka ketika kita sudah mempersaksikan supaya tidak dikatakan kita bersaksi palsu atau bersaksi dusta, maka kesaksian kita itu harus kita praktekkan. Benarkah kamu bersaksi bahwa aku adalah Tuhan dan tiada Tuhan selain aku? Benar, maka lakukan perintahku. Aku pengen lihat. Aku perintahkan kamu sholat. Coba, benarkah kau bersaksi tiada Tuhan selain aku? Aku Tuhan memerintahkan sholat. Coba kamu praktekkan. Benar enggak? Kalau orang itu tidak sholat, orang itu tidak puasa, orang itu tidak zakat, berarti kesaksiannya diragukan. Ketika kita bersaksi tunduk, aku bersaksi bahwa presidenku adalah Pak Prabowo. Lah kalau kamu bersaksi dia presidenmu, maka tunduk kepada aturan-aturannya. Itu baru disebut sebagai rakyat yang taat. Nah, begitulah Allah. Ketika masuk Islam, bersyahadat mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka langkah selanjutnya adalah mengikuti aturannya. Karena hanya ada dua kelompok manusia di atas muka bumi ini, Bung. Yang pertama adalah Muslim, yang kedua adalah kafir. Siapa Muslim ini? Muslim artinya orang yang berserah diri, kepada aturan-aturan Tuhan. Dengan kata lain, orang yang ingin hidup terpimpin oleh Tuhan. Orang yang mau menapaki hidupnya hari demi hari dengan mengikuti permainan Tuhan, aturan Tuhan, perintah Tuhan. Sedangkan di ufuk yang berbeda, kelompok kedua adalah kufur. Siapa kufur ini? Orang yang bebas, tidak ada perintah. Bebas dia, seperti hewan, mau ngapain aja boleh. Tidak ada perintah yang datang kepadanya. Nah, mau diatur Tuhan, jadi Muslim. Tidak mau diatur Tuhan, jadilah seperti kambing. Jadi seperti monyet. Tidak ada aturan main. Adapun aturan yang dibuat, adapun aturan yang dilakukan, aturan buatan sendiri. Seperti ibadah minggu, buatan sendiri. Natalan, buatan sendiri. Makan babi, buatan sendiri. Minum khamar, buatan sendiri. Apalagi nyanyi-nyanyi, buatan sendiri. Itu hanya untuk menyenangkan hati mereka sendiri. Tapi kepada perintah Tuhannya ditinggalkan. Nah kalau di Islam nggak boleh. Karena hanya dua kelompok kita ini manusia. Ada yang Muslim, ada yang kafir. Kalau kafir bebas. Nah sekarang siapa yang mau hidup bebas? Kafir, jangan jadi Muslim. Bebas pasti, oh bebas. Tidak ada perintah, wahai orang-orang kafir, bersunatlah, potonglah kulupmu. Nggak ada. Yang diperintahkan untuk bersunat adalah mereka yang berserah diri
bersaksi bahwa sunat itu adalah perintah Tuhan. Nah, kalau kita bersaksi Tuhan selain Allah, apa perintah Allah? Sunat. Maka tunduk kepada perintahnya. Ikhlas tapi bukan karena terpaksa. Sekira begitu, Bung. Ya, izin host bersuara. Kalau host nggak bersuara pasti rungkat. Silakan. Dibantu tab-tab layar, teman-teman. Bantu ya tab-tab layar. Ya, lanjut Pak Up to you. Harus bersuara host sedikit, walaupun sedikit. Baik Bang, ya terima kasih. Terima kasih atas rasanya Bang. Aduh, tidak. Tanpa sadar Bang, air mata jatuh Bang. Nggak tahu kenapa. Iya. Aduh. Sebelumnya mana saudara ini? Protestan atau Katolik? Ini Bang, apa namanya? Pantekosta Bang. Pantekosta. Iya. Iya, sama dengan abang saya juga. Ada yang Pantekosta. Kalau misal Pak, mau masuk Islam harus pergi kemana Bang? Misalkan atau ke Departemen Agama atau gimana caranya ya? Bisa di masjid, Bung. Bisa. Kalau mau di masjid boleh datang ke masjid, bawa identitasnya. Pak, saya seorang Kristen. Saya mau menyatakan, saya mau Islam. Saya sudah menyatakan diri saya menjadi Muslim. Saya mau diislamkan. Supaya sebagai legalitas saya tolong diislamkan, disaksikan banyak orang. Dan saya butuh legalitas. Seperti sertifikat atau piagam mu'alaf. Bisa. Di sini juga bisa, Bung, karena kami adalah lembaga apologet Islam Indonesia yang berbadan hukum. Jadi kalau di sini syahadatnya boleh disaksikan 5.000 mata memandang, dan di YouTube juga ada puluhan ribu yang melihat. Dan nanti kami buatkan ijazah atau sertifikat mu'alaf. Tergantung abang ini mau di masjid atau di sini, atau bisa di sini ke masjid juga sembari besok ke masjid, atau bisa di masjid lalu di sini juga boleh gitu. Ya, izin Gurunda sedikit menambahkan. Siap. Kalau di sini juga sama, administrasinya juga harus dilengkapi sama kayak di masjid. Persyaratannya Ya, harus ada betul. KTP, foto sama foto tanda tangan di kertas kosong. Itu. Iya, baik, iya Bang. Mungkin maaf sebelumnya Bang Optuyu siapa namanya kalau boleh tahu? Nanti aja lah Bang, nanti saya buka. Mungkin waktu sesudah ini ya, sesudah dari masjid mungkin ya. Ya. Iya, kebetulan saya juga di ini Bang, di Papua. Kebetulan juga masyarakat Papua kan rata-rata Nasrani. Ya mungkin harus harus kita harus berhati-hati juga, betul. Ya, harus berhati-hati gitu. Ya, benar Bang. Kalau memang ini bisa cari masjid. Iya. Baik Bang, terima kasih buat Abang Cuma dan rekan-rekan semua, mungkin dengan pemahaman. Ya, sama-sama Bang. Benar, artinya Tuhan itu adalah satu. Allahu Akbar. Iya. Jadi sang pencipta memang harus ahad, harus tunggal, itu yang dari dulu sebenarnya saya berpikir begitu. Namun ya dengan ajaran-ajaran dan tetek bengek masih, ya mohon maaf bahasanya, mencari Tuhan belum ketemu. Mungkin di sini saya bisa menemukan sejatinya Tuhan secara hakikat yang tadi sampaikan. Terasa gini. Selamat malam, selamat pagi. Coba aku dong pindahkan. Berarti dari dulu Bang Aftuyu sudah berkecambuk ya di dalam hati Abang ya? Artinya begini Bang, mohon maaf, saya sering nonton videonya Bang Cuma. Masya Allah. Siapa penjelasan tadi aja, baru tadi dengar live-nya ada perempuan Uni Rifa. Siapa ya? Mom Rifa atau siapa tadi ya? Iya, Uni Rifa, betul. Itu yang sangat relevan dan sangat masuk akal. Artinya merubah pemikiran saya tentang
bahwa manusia yang menjadi Tuhan. Emang nggak Jadi benar. berpikir rasional bang ya, berpikir rasional dan absolut abang jadinya ya, tercerahkan ya bang ya. Iya benar. Rasional. Masya Allah, alhamdulillah. Kudus kau diam dulu, Kudus. Sama Ada Hawa lagi orang ada kok. berbicara, pakai adab dong Kudus. Nggak apa-apa, biar Pak Kasian Abdul tahu banget kelakuan mereka. Nah, Gimana mau rasional, nama Hawa aja pun nggak ada kok. Nah, lihat Pak Abdul, teman seiman Anda. Gimana mau tahu kan nubuatan nama Hawa aja nggak ada. Iya. Loh. Baik ya. Nama Hawa itu berasal dari hadits Nabi Muhammad. Tampilkan, coba. Dan tidak ada kemudian kata Hawa dalam bahasa Ibrani. Coba kalau ada gimana? Justru Kalau ada gimana? oke, nanti juga Atau begini, kita turun yang lain, Kalau ada gimana? kalau di agama Mana Anda boleh juga saya berani tanya lu? nanti kan. Nggak, tunggu. Ini Saya juga ingin bertanya. cari panggung dia, abang dah gurun dah cari panggung. Saudara. dia. Mau mengedongeng. Saudara, dia. saya juga ingin kemudian Anda menunjukkan kata Hawa di original teksnya ada atau niru-niru di Islam kan gitu. Tambah kalau Betul literasi nggak? bahasa. Resapan bahasa tahu nggak kau? Apa? Kok Gimana? jadi melompat-lompat lu tadi lu nantang saya. Enggak, Anda kan mengatakan tidak ada di Islam nama Hawa. Nama Hawa itu ada di Islam, itu ditemukan di hadits. Jangan Sedangkan itu udah abad ke-15 adanya itu. Buktikanlah kalau hadits kok abad ke-15. Gimana sih orang ini? Tahu nggak lu namanya itu hadis abad ke berapa? Loh, hadits itu ucapan Nabi Muhammad. Weh. Coba tampil. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ayo, gimana? Ya, jadi saudara habis ini Anda tunjukkan juga original Satu teks waktu dalam ya. kitab yang Anda ambil, Baik, boleh nggak? dari sumbermu. Boleh nggak, saudara? Setelah ini Anda menunjukkan sumber dari agama Anda, original teksnya kata Hawa, boleh nggak? Kalau ada gimana? Kalau ada berarti Islam yang meniru, kan gitu? Kenapa Nggak tertawa? ngerti literasi bahasa ini memang Nggak ada ilmu. Loh, saya tantang Anda loh. Saya nantang Anda. Ya, saya tantang Apakah kau, kata kalau Hawa gimana? itu Apakah kata Hawa itu ada di sumber Islam atau justru ada di sumber Kristen? Kan begitu, makanya Bung. pakai otak itu dia. Loh, kok pakai otak, apa hubungannya? Justru saya ngajak Anda menggunakan otak ini. Bahasa itu biar tahu literasi bahasa. Kok resapan bahasa gimana? Kok jadi Anda ingin mengatakan bahwa ternyata Oke, saya kata tanya Hawa sama itu kamu, adalah bahasa bahasa Indonesia apa aja, serapan gitu maksudnya? Gitu, saudara. Anda ingin Hawa itu mengatakan bahasa Indonesia diterjemahkan jadi bahasa Indonesia, makanya Hawa. Ayo. kok jadi Hawa sih? Kata Hawa itu berasal Loh, dari itu, Islam. Itu bahasa Indonesianya. Hah? Loh, kok jadi gimana orang ini maksudnya? Pantas aja lo nggak isinya. Loh, gimana teman-teman tadi dia Maka. menertawakan. Katanya di Islam tak ada kata Hawa. Padahal kata Hawa itu berasal dari ucapan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendirilah yang mengucapkan pertama kali kata Hawa itu. Sedangkan di dalam original teks Bible, baik perjanjian lama, lebih-lebih perjanjian baru, tidak ada kata Hawa. Kalau dalam bahasa Ibrani Eva, Hawa nggak sama. Gimana sih? Jadi sumber satu-satunya kata Hawa itu sumber dari Al-Quran dan juga dari hadits. Jadi kata Hawa itu hanya ada di Al-Quran kata Hawa. Tidak ada di original teks Bible, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Gitu saudara-saudara. Silakan dilanjut. Iya. Baik Bang Zuma, terima kasih banyak, dan abang-abang madam, Sama-sama. penonton semua terima kasih. Sama-sama abangku. Ya, artinya dengan penjelasan pencerahan ini ya membuat membuat kita berpikir itu lebih bagus lah artinya. Sudah susah mengatakan untuk ini Bang. Iya. Mungkin Ya. demikian Bang ya. Demikian, terima kasih banyak. Mungkin saya besok harus ke Masjid. Terima kasih udah dinanti. Masya Allah. Hidayah menjemput abang. Abang yang menjemput hidayah sepertinya. Allahu Akbar. Allah Akbar. Masya Allah. Masya Ya, Allah. kalaupun gini sedikit, kalaupun abang
nggak nunggu besok ke masjid. Boleh Apa-apa, bersahadat. abang. Ya, Ya, nggak apa-apa abang yang di sini bersahadat, tapi yaitu syaratnya sama kayak di masjid. Harus melampirkan KTP. Nanti sertifikat mualafnya kita yang bikin, Yayasan Apologet Islam Indonesia. Itu bang. Gratis bang. baik bang, baik, iya bang. Mumpung ada pengamat mualaf di sini dari gereja GPU. Pengamat tampal ban. Terima kasih atas pujiannya bro. Sehat kau lek. Enggak, saya bukan memuji, saya ngeledek. Terima kasih atas pujiannya. Ya, yang penting sehat lah lek. Ya, gimana Pak Ingat Optiyu? aku kalau nggak sehat bagaimana bisa mengamati para mualaf? Diam dulu. Baik, iya. Mungkin demikian saya rasa cukup. Mungkin saya mohon undur diri. Siap. Baik Iya. abangku. Baik abang. Salam, mohon maaf ya apa. Tapi bang, abang menunggu besok bang ya, mau ke masjid bang. Iya bang. Ya, Mudah-mudahan Abang, lebih afdol. mohon maaf bang ya. Malam ini apakah abang yakin akan melewatkan besok pagi? Maksudnya gimana bang? Lanjut bang Zuma. Silakan Gurunda. Iya, jadi pada dasarnya beliau sudah mengakui tiada Tuhan selain Allah dan mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nggak apa-apa saudara kita ini kemudian cari masjid. Namun mohon bang, kalau misalnya bisa nanti buat dokumentasi, nanti masuk lagi ke sini bisa memperlihatkan foto pada saat syahadat itu untuk menjadi kebanggaan bagi kami bahwa saudara adalah sudah menjadi saudara kami. Itu bang. Jadi kalau misalnya abang maunya diadakan di masjid, silakan. Kami dengan senang hati siapkan identitasnya, bawa ke masjid. Nanti di sana abang ini syahadat, tentu harus minta dokumentasikan bang. Kalau tidak keberatan nanti boleh bagi dokumentasinya ke kita pada saat sudah syahadat. Tidak dibagikan juga tidak apa-apa. Tugas kami sudah selesai menyampaikan tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pengakuan saudara secara tidak langsung sudah melakukan itu. Mengakui Islam agama benar, mengakui Allah adalah Tuhan satu-satunya, mengakui Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Meskipun tidak disaksikan kami untuk mengucapkan itu, Anda sudah sampaikan dalam hati, Allah maha mendengarkan bisikan kalbu manusia. Saya kira begitu saudara. Mungkin Baik, mau istirahat beliau teman-teman. Baik, Lebih afdol di masjid bang. baik bang. Iya. Kebetulan di sini sudah jam 3 juga, ini jam 3 pagi bang. Ya. Iya, Masya Allah. Iya. Oke saudara ya. Thank Baik you ya. bang. Terima kasih banyak. Ya, semoga istiqamah. Amin. Pencemarannya ya, pencerahan yang bagus. Baik, Ya. baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Wabarakatuh. Halo bro. Nah, ini ada pengamat mualaf Gurunda di gereja Apalagi lah si pengamat yang GPU ini. Kan ada mualaf perlu ditahu kan? Ngeri kan? Kota atau dari mana? Kan mengamati aja. Kau kan pengamat tambal ban. Oh ya? Ya, ada yang mau dipertanyakan Bang pengamat, silakan. Ya, yang pingin tahu tadi aku dia latar belakang dari apa jemaat biasa. Pantai Costa. Dance gitu. Pantai Costa, dia dari Pantai Costa. Bukan soal saya nanya bukan denomnya. Ya kau tahu kan Pantai Costa itu Tritunggal kah? Enggak, Ya, orang gimana sih? gini, bentar. Bukan denomnya yang kutanya. Urgensinya apa Bang? jemaat Abang biasa? menanyakan itu Bang. Pendeta seperti dapat dance gitu, nggak Ya, nyimak. Bang, urgensinya apa Abang menanyakan itu Bang? Iya boleh aja kutanya, masa nggak boleh? Ya, Abang di gereja mana Bang? Jadi pingin tahu aku kualitas. Abang di gereja mana Bang? Nah gitu. Bang, Abang di gereja mana? Aku nggak di gereja nih, di rumah ini. Abang ke gereja mana kalau ibadah?
Ya apa masalahnya ke situ? Ya kamu aja nggak mau nyebutin gerejanya. Jadi apa masalahnya kau mempermasalahkan gereja orang? Iya. Tanya apakah dia tadi bukan ku tanya denomnya, enggak. Aku enggak nanya denom. Jawabannya masalah denom. Udahlah, cukup lah, cukup. Mau nyebutin Itu gerejanya. salah. Jawabannya Cukup lah. kan Udah. tidak sesuai pertanyaan, bro. Nggak ada juga, nggak ada kompetenmu di sini untuk bertanya itu, udahlah, nggak ada juga. Kau pun bukan dari organisasi manapun, nggak. Masa nggak boleh ditanya sih? Ya kau mending nyimak kan dari bawah tadi. Baru Basic dia apa? Belum. Ah, kalau belum besok dia masuk lagi. Besok abang itu masuk setelah dia bermualaf. Ah, bolehlah kau tanya. Takut kalau sebelum mualaf ya. Kalian DM aja lah dia, DM. Tidak akan bisa terguncang lagi namanya, sudah hidayah. Maksudnya biar Dijemput bisa dia. DM. Sudah ke follow. Ya, Bu Runda mau ngomong, Bu Runda silakan. Tenang aja. Lanjut. Ya. Oke. Enggak, kau mau DM, kau pakai akun-akun semua, kau serang dia dengan akun-akun yang lainnya, kau DM, suruh teman-temanmu DM dia, cobalah. Bukan serang, gimana sih? Enggak, kau DM, kau bikin kekuatan batin kepada dia, misalnya gini. Kau jangan pernah meninggalkan, nanti kau lama-lama bisa, kalau kau berpindah dari ajaran Kristus, engkau menjadi Yudas. Gimana? Kelas Boleh. tidak seperti itu, enggak kelas. Jadi gini pengamat. Nah, baik tuh. Izin gurundaku, izin host. Lanjut. Oke, Saya kita bikin kopi agak campur sedikit masako hiburan. dulu, silakan. Hiburan ya teman-teman. Jadi kutipan-kutipan dari pembicaraan dari awal sampai jam 1.08 waktu Indonesia Barat ini sudah saya rekam di otak saya. Boleh kalian rekam, jadikan VT. Nubuatan pada malam hari ini. Ada tertulis di KPR, kisah para reporter. Bilangin dan ketahuan, makhluk halus ngaku Tuhan. Bilangan menyesatkan, pasal 1 ajaran pagan, butir 2 anak Tuhan dilahirkan, konsep penuh akal-akalan. 5 petualang dipimpin mantan perompak, badan kurus dan kepalanya terlihat botak. Antioquia dilanda lapar dan pemberontak, Agabus mengutuk, penyesat kafir berteriak. Bajingan licik bertualang ke Pulau Patmos, ditemani sosok berwujud Ultraman Kosmos. Mereka lapar dan haus, lupa bawa air termos sebelum sampai di checkpoint kantor pos. Perjalanan selanjutnya penjahat ini ke Tarsus, berbekal roti, ikan gabus dan sebotol spiritus. Dengan rasa cemas, kehabisan perak dan fulus, nyawa terancam, pikiran mulai tak becus, dan akhirnya menemukan Dewa Tamus. Penyesat ini pendusta yang beringas, siapapun seterunya pasti ditebas. Monster berwujud manusia ganas, menciptakan kehancuran di bumi luas. Manusia picik dan bengis, si botak ulus, membatalkan Taurat dengan iming-iming fulus. Semua tulisan diilhami dengan roh kardus, konsepkan Tuhan disalib tombak terhunus. Si botak setan kaum Farisi, bejat dan laknat memprovokasi, menyebarkan pagan dengan inklusi, menjajahkan limba Roma Yunani. Jika isinya bagus, Aliteng bilang firman. Jika isinya bobrok, Aliteng bilang perumpamaan. Jika isinya kagak jelas, Aliteng bilang kiasan. Dan jika isinya kakek Sugiono, Aliteng bilang kutukan. Lagi ditanya apakah kafir berakal, jawabnya imani dan akal nakal. Tuhan pencipta jadi bayi, apakah masuk akal? Jawaban macet seperti congor tertelan sendal. Selama ini kalian hanya menyembah Lucifer dan setan. 18 sibilisisis yang datang kepada si gundul bangkotan, mengaku datang dengan cahaya kilauan. Itu prank Paulus the Gang dan kawan-kawan. Selain pencuri, pendusta dan plagiat, kalian juga disebut bani babi yang sesat. Oleh sebab itu, dengarkan Bang Zuma bernubuat. Turun, colok dan jilat pendereta kau punya pantat. Sekian, terima gaji, stay tune.